No pain, no gain. Sebuah pernyataan yang sering dilontarkan, tapi masih belum bisa gue maknai sepenuhnya. Sampai akhirnya gue menantang diri untuk mencapai atap negeri Sumatera. Di video ini, gue akan memulai perjalanan gue untuk mendaki 7 Summits Indonesia. Dengan pertama menakluki Gunung Kerinci, melewati segala tantangan fisik dan mental untuk bisa mencapai puncak tertinggi kedua di 7 Summits. Gue juga akan memberikan informasi mengenai jarak tempuh, rute, dan guide secara umum bagi kalian yang tertarik untuk mendaki Kerinci, jadi jangan lupa disimak. Nah, semua perjalanan harus ada awalnya, dan perjalanan ini berawal dari kota Jambi, tepatnya di kantor KKI Warsi. Selamat siang sekarang. Udah lama gue nggak membuat vlog naik gunung, very exciting. Saat ini gue ada di kantor tempat gue magang selama di Jambi, yaitu di KKI Warsi. Dan kayaknya nggak adil kalau gue nggak nunjukin sedikit dari proses packingnya. Jadi memang salah satu ketidakuntungannya dari backpacking dan membawa semua barang lu kemana-mana adalah ketika lu harus naik gunung, harus ada beberapa barang yang ditinggal. Makanya gue taruh beberapa di kantor sini, isinya ada laptop, terus ada kamera gue dan segala macam. Karena gue cuma basically elektronik yang gue cuma GoPro ini yang gue pakai sekarang, HP sama drone, semuanya sudah siap. Lumayan carrier gue nggak begitu penuh, masih ada lagi isinya untuk air, untuk segala macam. Jadi oke sih. Sekarang gue menunggu. Ini baru jam 12:30. Rencananya gue dijemput sama si travel yang akan mengantar gue ke daerah Kerinci itu jam 7:30 malam. Jadi I'm just gonna do some work. Habis itu ntar I'll see you ketika gue dijemput. Seperti trip gue di Dempo sebelumnya, kali ini gue ikut dengan sebuah open trip. Berhubung gue startnya di Jambi, gue nyari sebuah trip yang bisa ngurusin awal sampai akhir dengan penjemputan di Jambi. Karena sebenarnya walaupun terletak di Provinsi Jambi, untuk berangkat ke Gunung Kerinci itu sebenarnya lebih dekat dari Kota Padang. Setelah riset beberapa options, gue mendarat di open trip MT Kerinci. Harganya 1,5 juta, terima jadi dengan paket Gunung Kerinci dan Gunung 7 juga. Menurut kalian worth it gak? Nah, travel ini dipesenin oleh mereka dan gue berangkat di tanggal 31 Agustus jam 9 malam. Tengah malam ketika berhenti di rest area, gue membersihkan sekaligus mengganti balutan untuk luka di kaki gue. Spoiler, ini bukan menjadi luka satu-satunya di kaki gue setelah dari Gunung Kerinci. Intinya luka ini karena pacet dan gue garuk-garuk. Jadi gini deh, perih dan sebenarnya gue pun agak khawatir kalau kondisinya makin parah di bawah naik gunung. Perjalanan dari Jambi menuju Kayo Aro cukup panjang. Dengan teknik meminum antimu dan membawa neck pillow andalan gue, sebagian besar dari perjalanan gue lewati dengan tertidur. Tentu saja sesampainya di base camp gue ngurusin luka-luka gue lagi sebelum akhirnya mengistirahatkan badan lagi. Halo guys, nanti gue tunjukin ini tempatnya kayak gimana dan orang-orang yang akan naik sama gue. Cuma untuk sekarang gue mau tidur lagi karena agak kurang nyenyak ya kemarin di mobil. Jadi gue mau istirahat dulu. Mungkin ntar gue kabarin kalau udah makan siang. Jadi hari ini kita belum ngapa-ngapain karena trip MT Kerinci ini pesertanya dari berbagai penjuru Sumatera, sehingga kita menunggu agar semuanya ngumpul terlebih dahulu. Jadi motor yang tadi gue pinjam itu dari 2 orang kawan baru gue yang akan ikut trip nanti. Nanti gue akan kenalin kalian ke mereka. Bayangin mereka naik motor Astrea itu dari Aceh terus ke Sumut all the way sampai sini, kalau nggak salah gitu deh penjelasan mereka. Gila. Sementara setelah ini mereka mau ke Sumatera Barat terus naik gunungnya di sana juga. Emang base camp gunung tuh tempat berkumpulnya orang-orang out of their mind banget sih. Makan sambal pakai kecap. Setelah menyantap makan siang gue, ada rasa kekhawatiran sedikit yang muncul di hati. Cuaca terlihat sangat buruk.
Bahkan dari base camp nggak terlihat gunung yang akan kita daki besok pagi itu. Mencoba menutupi rasa kekhawatiran itu, gue berkenalan dan akhirnya berteman dengan kawan-kawan open trip gue. Sekalian mengambil surat pernyataan kesehatan, kami pun makan malam barengan. Awalan yang baik untuk trip ini. Memang salah satu kekhawatiran lainnya gue kalau ikut open trip adalah partisipannya yang bisa jadi seru, bisa jadi enggak. Tapi dari interaksi beberapa jam terakhir dengan kawan-kawan kali ini nampaknya akan seru. Menutup malam ini dengan packing perlengkapan, gue mencoba tidur karena besok jam 8 kita sudah harus berangkat. Malam sebelumnya ketika sedang cek kesehatan, gue sekaligus minta obat ke dokternya. Takutnya tambah parah. Soalnya kalau udah naik gunung, kesehatan lu adalah tanggung jawab lu sendiri. Jangan sampai ngeribetin teman ataupun pihak tripnya. Sarapan bersama, kemudian packing terakhir. Luar biasanya, kabut yang dari kemarin menutupi Gunung Kerinci tiba-tiba terbuka. Padahal semalam hujan lagi. Melihat cuaca seperti ini, gue bisa merasakan semangat dari tim berkoar-koar. Siap untuk mendaki gunung tertinggi di Sumatera. Berbeda dengan gunung lainnya, base camp dari Gunung Kerinci rata-rata jauh dari pintu rimbanya. Sehingga kami harus naik pickup seperti ini untuk mengantarkan ke dekat pintu rimba. Turun di tengah-tengah perkebunan teh, kami memulai pendakian singkat menuju pintu rimba. Ya. Sampailah kita di spot ikonik foto orang-orang. Pendakian Gunung Kerinci via Gresik Tuo. Ini adalah rute kita nanti yang akan dijelaskan oleh Bang Sandi, bagian dari open trip sekaligus sweeper andalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kita sekarang posisi ada di pintu rimba. Sekarang kita menuju di Bangku Panjang. Jarak sini ke sini 15 menit. Dan Bangku Panjang ke Batu Lumut sekitar 20 menit. Dan Batu Lumut ke Pondok Panorama sekitar 20 bisa 30 menit. Terus dari sini kita istirahat buat minum, bisa buat makan, ngasih tupai juga bisa di sini, banyak tupai. Terus dari sini ke shelter 1 kita istirahat makan, minum-minum atau apa, nanti dari sini baru tembak ke shelter 3. Dari sini ke shelter 3 bisa 2 jam, 3 jam. Dari sini tempat kita ngecamp sebelum pendakian. Terus dari sini kita besoknya summit jam 4 subuh. Jam 4 subuh kemungkinan nyampe di top sekitar 2 jam. Terus di sini kita nggak bisa lama-lama, terus turun ke sini lagi. Besoknya sarapan, packing apa, turun lagi ke bawah. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti tadi ekspektasinya sampai shelter 3 berapa jam? Shelter 3. Kita camping di mana? Kita campingnya di shelter 3. Iya, berarti ekspektasinya berapa jam? Kalau dari bawah tergantung, kalau paling cepat tuh bisa jam 3. Udah sampai. Jam 3, jam 2. Dengan sudah mengetahui rutenya, kami berdoa bersama dan akhirnya memulai perjalanan Selama ini. kita berangkat sampai turun. Apa dia yang? Apa yang? Kok ngikut? Kerinci cerah. Amin. Iya. 1, 2, 3. Kerinci cerah. Jam 8.14 kita mulai. Bang Didi kan? Iya, Bang. Dari Pekanbaru. asli orang Jawa tapi udah sering naik Bang? Belum sih Bang, baru beberapa gunung aja Bang. Beberapa gunung sudah langsung Kerinci. Iya, langsung Kerinci. Hebat.
Sekitar 15 menit pertama jalanan agak berlumpur, cuma nggak yang parah-parah banget. Masih landai, masih oke. Kita lihat berapa menit sampai ke pos pertama. Setelah 15 menit saja kami sampai di pos pertama. Sekalian deh kenalan sama teman-teman yang ada di trip ini. Nah, kita di mana nih? Kita di pos pertama. Namanya Posyandu, Pos 1. Bangku Panjang. Berapa menit ini? 15 menit 15 ya. menit lah. Dari 15-16 pintu menit. Rimba. Dari pintu Rimba ini ketinggian 1890 katanya. 2000 lagi berarti ya. 2000 lagi. Halo, saya Ikra, asal Makassar. Oke. Berangkatnya tadi Dari kemarin, ya masih dari Kerinci, saya kerja di Kerinci. Jadi perjalanan 3 jam lah sampai ke base camp. Oke. Kenalkan, nama saya Ibnu Raffi, Kelas berapa? Kelas berapa? kelas 12. Kelas 12. Kelahiran 2007. Terus bolos berapa lama? Izin. Seminggu. Izin. Izin seminggu. Izinnya apa? Ada acara. Ada acara. Bang Ide, Halo Bang, saya Rengki Ofredi dari Belitung Bang. dari Belitung. Sekarang porter kita. Guide kita paling depan. Saya Rafael Dwi Aprilianto. Saya asal mana bang? Di mana? Meksiko. Woi. Panggilnya siapa, Bang? Panggilannya Rafael bang. Rafael. Nama Dodi Alfaed. Asal. Asal dari Aceh, Lusmawe. Oke. Malam sini, Bang. Nama? Nama Alam Budi Kusuma dari Mandailing Natal, Woi. Sumatera Utara. Porter sweeper kita. Bang, kenal, Bang? Nama saya Sandi, asli Kerinci. Muhammad Iqbal. Iya. Dari? Jakarta. Oh, dari Jakarta. Iya. Naik apa ke sini? Pesawat. Bis. Bis. Iya. Sampai. Muara Bungo. Halo, namanya siapa? Nama Leni Permatasari, asal dari Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Bersama abangnya. Halo, nama saya Rozi Alamsyah, asal saya dari Pekanbaru sama Kak Eleni. Pacaran. Iya, Kalau enggak gitu biasanya iya ya. Setelah beristirahat sekitar 13 menitan, 28 menit dari mulai pendakian, gue lanjut menuju pos 2, yaitu pos Batu Lumut. Bagaikan kilat, tiba-tiba sudah sampai di pos 2 Batu Lumut. Hanya membutuhkan pendakian selama 18 menit. Mungkin kenaifan, mungkin juga kesombongan. Tapi sejujurnya di titik ini gue merasa apakah Kerinci akan lebih mudah dari beberapa gunung lainnya yang pernah gue daki. 2 pos telah dilewati dengan cepat, sementara total ada 1 pos lagi dan 3 shelter. Ibarat udah selesai sepertiga jalan anggapan gua. Ya maklumi ya pemikiran seperti ini. Setelah 10 menit gua lanjut pendakian. Kasih dong trekking pole gimana sih? Udah sekitar sejam naik. Ketinggian di 2063 meter. Jalanan mulai nanjak. Kedengeran kan gue ngos-ngosan. Tadi baru lewat pos 2. Mari kita lanjut. Di titik ini luka yang ada di kaki gue udah gak begitu mengganggu. Gue menemukan cara jalan yang enak supaya gak ketekan bagian situnya. Dengan kecepatan dan stamina gue, seringkali gue menemukan spot di antara kelompok orang yang cepet dan kelompok orang yang lambat. Jadi kelompok orang yang standar-standar aja. Bersama gue adalah Bang Kede dan Dodi yang sepertinya juga kecepatannya standar-standar aja. Mulailah anggapan mengenai mudahnya Kerinci hilang di sini. Trek menantang dan nafas mulai sering habis. Sepertinya gue terlalu meremehkan di awal-awal. Setelah 1 jam 34 menit sampai pos 3. Oke, not too bad. Pendakian selama 38 menit gue sampai di pos 3. Nah, ciri khas dari pos 3 ini adalah tupainya yang banyak. Sebenarnya sih kalau dari segi ekologis ini nggak baik ya, ketergantungan hewan pada manusia seperti ini. Tapi gue rasa udah terlanjur sih kalau kayak gini. Di sini kalian bisa ngasih makan tupai dan jujur tupainya gendut-gendut banget. Di Gunung Kerinci penamaannya cukup unik. Ada pos 1, 2, 3 dan ada juga shelter 1, 2 dan 3. Kita sekarang berada di pos 3.
Secara teori sih setengah perjalanan ya. Nah, dikarenakan Kerinci masih merupakan jalur lintas dari harimau Sumatera, pendaki tidak disarankan untuk berkemah di bawah shelter 1 karena hutannya yang masih rimbun. Di pendakian kali ini, karena kita 2 hari 1 malam, kita menembak langsung ke shelter 3, titik terdekat dengan summit. Memasuki 2 jam dari mulainya perjalanan, kami masih mengistirahatkan badan. Konsepnya adalah mendaki dengan santai, jadi nggak masalah kan istirahat agak lama. Di 2 jam 8 menit kita mulai jalan lagi. Tadi pos 3, selanjutnya shelter 1. Jalanan mulai semakin nanjak. Tadi sekitar 2200-an, artinya masih ada 1000-an lagi sampai camp. 2298. Gimana perasaan Bang Gede? Sangat capek. Udah di? Masih lama, 2,5 jam, 3,39 km. Oke lah ya. Jalanan semakin terjal dan sejujurnya tenaga semakin terkuras. Di titik ini optimisme gua hanya karena kesempatan untuk bisa makan siang di shelter 1. Apa ya? Bukan punya itu. Jarang itu kenapa bukan? Kayak gini. Ketinggian 2400, 3 jam masih menuju shelter 1. Coba ngomong lagi Dot, biar ada direkam kalau hujan. Apa tadi bilang? Hari ini cerah. Terus kemarin-kemarin? Kemarin-kemarin hujan mendung kayak isi hati. Wih. Jadi kalau hujan ini perkataan ini yang membuat hujan. Hujan gabah. 3 jam 23 menit dari pertama. Rasanya lapar sejujurnya. Trek dari tadi sama-sama terus. Kita kayaknya bentar lagi nyampe shelter 1 harusnya. Dan benarlah, setelah 76 menit atau 1 jam dan 16 menit dari pos 3, sampailah kami di shelter 1. Pertama kalinya kita bisa melihat pemandangan, berhubung kami di dalam hutan dari pos 1 sampai ke sini. Selamat datang di shelter 1. Halo Bang. Kita mau makan di sini. Dan sepi banget sih, enak. Pemandangannya bagus. Makan dan jemur baju. Beristirahat di shelter 1 mood gue bagus banget sih. Setelah pendakian 3 jam lebih, bisa refueling dengan makanan dan ngobrol-ngobrol sama kawan. Terlihat juga kalau di musim-musim bukan pendakian seperti ini, Gunung Kerinci itu sepi banget sih. Sejauh ini kami belum bertemu satupun orang yang turun dari atas. Membawa bekal dari base camp tentu saja campuran antara kelelahan mendaki dan suasana gunung membuat makanan apapun terasa 10 kali lipat lebih enak. Cukup menarik juga adalah banyaknya satwa yang ada di Kerinci. Burung dan tupai sih lebih tepatnya. Dan akhirnya setelah beristirahat 51 menit, gue memulai pendakian lagi menuju shelter 2. Mungkin ada dari kalian yang beranggapan kalau istirahatnya lama banget. Sekali lagi, namanya juga pendaki santai, ya kita santai aja istirahatnya. Lorong-lorong kematian ini. Treknya pun tidak semakin mudah, justru semakin susah. Kebayang sih seberapa susah, licin, dan menderitanya kalau harus mendaki ini di musim hujan. Jadi agak flashback ke Gunung Dempo dikit. Gue mulai merasa kalau setiap beberapa menit gue harus berhenti untuk istirahat. Campuran antara trek yang makin menanjak dan lelah yang berakumulasi.
Kuncinya adalah untuk istirahat tidak terlalu lama. Berhubung kita semakin tinggi, udara juga semakin dingin juga. Tujuannya kan ya aku bilang tadi 5 jam 5 jam sejak kejadian shelter pertama, pintu rimba. Mulai capek. Gak tau, aku tuh kalau habis makan 50-50, kadang tiba-tiba semangat, kadang alasan aja sih sebenarnya. Capek. Bener sih. Ini di ketinggian 2707. Shelter 2 itu 31-an ya. Masih ada 400 meter lagi. Gimana perasaan? Ya lumayan menantang. Perasaan. Candaan tawa yang tadinya mungkin ada setiap 2 menit mulai hilang. Kerasa banget sih kalau Bang Kede dan Dodi pun juga capek. Tapi kok kayaknya gue yang paling capek di antara kita bertiga. Terkadang kalau merasa butuh, kami beristirahat agak lama, membuka beban carrier dan makan cemilan. Tapi the show must go on dan pendakian harus berlanjut. Memasuki jam ke-6. 1 jam dan 45 menit dari keberangkatan di shelter 1, kami masih berjuang menuju shelter 2. 2933 kalau di aku. Kalau dipikir-pikir ini puncaknya beberapa gunung sih ini lah. Iya. Kita masih bertarung. Ini udah sampai kita di puncak. Iya, kalau di gunung-gunung lain udah di base, udah di tenda gitu. Udah summit ini. 3000-an kan? Aku pun juga pribadi nggak pernah lebih dari 3200 gunung. Kata-kata yang terngiang di otak gue. Di ketinggian seperti ini, gue biasanya udah sampai di daerah camp ataupun summit dari beberapa gunung. Bahkan sebelum mendaki Kerinci ini, gunung tertinggi yang pernah gue daki adalah Dempo di 3178 mdpl. Ini apa ini? Shelter bohong. 2 bayangan kan? Akhirnya shelter 2 bayangan. 2 jam dan 26 menit sejak pendakian dari shelter 1. Kita baru sampai bayangan doang. Capek sih, jujur aja. Sambil mengistirahatkan badan sebentar, sedihnya gue melihat kenyataan dari Gunung Kerinci. Gunung tertinggi di Sumatera. Dasar manusia biadab. Ini orang-orang yang naiknya cuma 1 kali, bodo amat ya. Iya, nggak peduli ya. Gila. Ini pula apa? Tempe, apa itu? Tempe. Maksudnya kalau makanan oke lah. Plastik ini loh. Miris banget. Gunung Kerinci yang memiliki reputasi sebagai gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara, 7 summit tertinggi kedua di Indonesia, kok ya keadaannya begini sih. Terlihat kalau sumber daya manusia kita masih belum siap untuk menghargai keindahan alam dari Indonesia. Ini shelter 2 bayangan. Sekitar 3000 mdpl. Nyantai. Setelah istirahat yang relatif singkat, yaitu 16 menit saja, gue berangkat lagi. Karena katanya dikit lagi sampai ke shelter 2. 7 jam sejak pintu rimba. Kita udah mau sampai di shelter 2. Tadi shelter 2 bayangan. Semangat. Ketinggian udah mulai 3000-an. Ya, nikmati aja. Medan udah harus menggunakan kedua tangan untuk mendaki. Tanah, rumput, akar, ataupun batang, apapun yang bisa diambil untuk membantu menarik ke atas.
Bang. Dan akhirnya sampailah gue di shelter 2. Kelihatannya capeknya orang-orang di sini. Gue pun juga merasa hal yang sama. Ini sedikit setelah shelter 2, kita memutuskan untuk langsung jalan. Waktu menunjukkan 7 jam 13 menit sejak pertama berangkat. Ketinggian sekitar 3100. Balik lagi. Agak lucu aja kalau gue berdiri di tempat puncak-puncak gunung-gunung yang pernah gue daki sebelumnya. Memang hebat kau Kerinci. Dan nanti kita target camping di shelter 3 yang adalah sekitar 3.300-an. Gak mau ngejinx tapi cuaca bagus walaupun berkabut. Tapi gak ada hujan, gak ada apa. Semoga dengan ngomong gitu gue gak ngejinx diri gue sendiri. Lanjut kita. Kelihatan dari sini mulai nanjak banget jalurnya. Makanya terus GoPro gue taruh sini biar bisa pakai tangan. Dan ini dingin banget sih. Kalau berhenti bentar aja bisa kedinginan. Ini tangan gue aja dingin, paling udah jalan. Ya pelan-pelan. Menurut estimasi katanya dari shelter 2 ke shelter 3 itu 1 jam. Tapi entah itu 1 jamnya siapa ya, Bigfoot kali. Mengingatkan gue kepada Dempo dan segala akar-akarnya. Ya betul, daerah sini mengingatkan gue terhadap Gunung Dempo. Tapi bedanya ini gue udah di ketinggian puncak Dempo. Salah satu spot unik di sini juga adalah lorong tikus, akar belukar yang berbentuk seperti terowongan. Definitely one of the cooler parts of Kerinci. Bagian ini bisa gue akui sebagai bagian yang paling susah. Pendakian dari shelter 2 ke 3. Kombinasi antara lelah sudah bergerak selama 7 jam, udara yang semakin menipis, medan jalan yang semakin terjal, dan energi yang sudah hilang. 7 jam 56 menit 3200. Jujur udah capek. Setiap berapa langkah harus berhenti. Dan dingin. Cuma berdasarkan pertanda nggak tuh 100 meter lagi sih. Dan kayaknya itu kalau lihat di atas sana udah mulai kebuka. Aman, Dot? Aman. Yuk. Pelan-pelan. Sini ya. Let's go. Semangat. Itu doang yang bisa dilakukan. Ngomong semangat. Dalam mengas capek ini harus diakui bagus banget di atas sana. Akhirnya terlihat kawan kita di kloter depan. Sampailah gua di shelter 3 Gunung Kerinci. Akhirnya setelah 8 jam 22 menit sampai. Lelah, letih, lesu, tidak semuanya. Tapi setidaknya beban carrier gue bisa ditaruh dan gue gak harus mendaki lagi. Gue sampai di titik tertinggi seumur hidup gue, shelter 3 di 3.350 mdpl. Pemandangannya indah banget, benar-benar di atas awan. Yang tadinya kawan-kawan muram dan diam-diam karena capek, mulailah bercanda lagi setelah udah istirahat dan makan bersama. Tentu saja gue langsung cek keadaan luka di kaki. Masih tergolong aman, tapi memang kalau disentuh sakit.
Kotor dari debu dan tanah gunung tidak sampai ke lukanya karena ditutup. Syukurlah. Selamat datang di shelter 3. Akhirnya setelah 8 jam kali ya berhasil. Sekarang kita mau istirahat, makan-makan, nikmati pemandangan. Dari sini kelihatan perbatasan khas merahnya Kerinci. Ini kan hijau nih. Ntar kita naik Summit Attack tuh dari kiri sana, sini sana. Untuk sekarang kita nikmati dulu. Apa ya, karena erupsi mungkin ya, jadi ada yang botaknya gitu. Dan memang Kerinci gagah sekali sih warnanya, merah gitu kan, mantap. Matching untuk Kerinci. Gak lupa untuk nge-charge devices gue. Deritanya solo traveler yang merekam adalah ini guys. Sampai harus minjem 2 powerbank ke Kayuni, kawan di Warsi, supaya jaga-jaga gak habis baterai di atas gunung. Sambil menunggu kawan-kawan lainnya sampai di shelter 3, gue terlelap sebentar. Karena capek, karena ngantuk, dan karena udara yang sejuk. Bangun-bangun sudah gelap dan gue menyantap makan malam. Halo, selamat malam. Gua ada di shelter 3 Kerinci. Pemandangannya indah banget. Kalau menurut HP gue di sekitar 3280-an, 3300-an ketinggiannya, which is crazy considering semua gunung yang pernah gue naikin saat ini. Maksudnya sejauh ini adalah 3100-an. Jadi gue camping lebih tinggi dibanding gunung-gunung itu. Just crazy. Tadi sempat ketiduran bentar, terus makan. Sekarang mau siap-siap tidur karena besok kita diminta untuk bangun jam 4. Jam 4 kita summit. Entah itu akan seberapa dinginnya ya. Cuma jam 4 summit dan semoga kita bisa agak lama di atas karena kan resikonya adalah belerang ya, kawah. Asap kawahnya biasanya bergerak di jam-jam tertentu ke arah pendaki, jadi berbahaya. Jadi sekarang mau istirahat aja, udah selesai makan, perut kenyang, badan letih, cocok ke istirahat. Pemandangannya bagus banget tadi dan semoga besok sukses. Akhirnya setelah 8 jam pendakian, gue bisa istirahat dengan penuh di malam itu. Sebelum akhirnya di jam 3 gue terbangun. Awalnya sih sakit biasa aja. Kalau telapak kaki gue kegesek dikit, ada sakit nyeri gitu. Tapi ya di awal-awal gue hiraukan pas mau tidur. Sepertinya makin parah. Dan ternyata gue kesusupan. Entah kapan, di mana, ataupun kesusupan apa, yang pasti udah sakit banget. Setiap gue melangkah ataupun disentuh, kerasa sakitnya. Dan masalahnya ya ini telapak kaki gue. Gimana caranya gue bisa muncak kalau begini kondisinya. Tapi akhirnya gue memaksakan diri. Menggunakan betadine dan jari gue memencet kesusupannya. Mengeluarkan apapun itu yang tadinya ada di dalam. Nggak mendingan sih sakitnya, tapi setidaknya gue nggak khawatir ada benda asing di kaki gue. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi. Kami berdoa bersama untuk memulai pendakian menuju summit Gunung Kerinci. Oh iya Lil. Tok Sumatera apa ya? Bisa lah ya. Iya. 1, 2, 3. Tok Sumatera bisa. Dingin, susah bernafas, dan kaki yang sakit. Itu doang yang ada di benak gue ketika mau mulai pendakian Summit Attack kali ini.
Wajar sih, berhubung gue ada di ketinggian 3300 mdpl ke atas dan akan menuju 3800. 38 menit setelah pendakian, kami berhenti sejenak di ketinggian 3460 mdpl. Kerasa banget dampak dari pendakian kemarin. Walaupun membawa beban yang relatif enteng, gue harus berhenti setiap berapa menit, nunggu nafas kembali normal. 1 jam setelah mulai masih gelap gulita. Medan pendakian sejauh ini berupa bebatuan yang besar-besar. Gue mencoba untuk keeping up dengan orang yang di depan karena sedikit khawatir ketinggalan. Walaupun treknya kelihatan, tapi nggak ada yang tahu kalau malam gini bisa tersesat. 1 jam 27 menit, kami sampai di Tugu Yuda, salah seorang pendaki Kerinci yang hilang tidak ditemukan. Ini titik terakhir jejak Yuda ditemukan di sini. Kupluknya, apa kalau orang bilang kupluk ya? Kupluk. Ya, kupluknya ditemukan di sini. Yuda itu orang Jakarta. El Pala kan dia lahir di 1973, terpisah di gunung di 23 Juni 1990. Berarti kupluknya ketemu di sini, tapi secara teori dia tuh kemana nyasarnya? Nah itu yang belum kita tahu bang. Soalnya kan posisi waktu dia hilang di sini kan kabut bang. Kalau yang lain bang? Yang lain ini kurang tahu sih bang, kami ceritanya cuma tahu ini. Ya yang paling terkenal ya. Bang Yuda. Ini kan baru kemarin diperbarui kan teman-temannya Yuda itu kesini sekalian pembikinan film. Pokoknya dari awal dia naik sampai ke puncak sampai dia terpisah itu dibikin film sama teman-temannya Yuda. 30 Juni ya? Nah 30 Juni kemarin. Sebagai satu-satunya landmark di antara shelter 3 dan puncak, kami memutuskan untuk istirahat sebentar di sini. Terlihat juga kalau matahari mulai mengintip di balik sisi Gunung Kerinci. Harapan untuk bisa menghangatkan badan. Melanjutkan perjalanan ke puncak, gue memutuskan untuk pelan-pelan. Selain dari kaki gue yang semakin perih setiap melangkah, gue mau menikmati ketika matahari terbit dari Gunung Kerinci. Tuh kelihatan dikit danau dari Gunung 7. Semoga dari puncak kelihatan. Mari kita menyambut matahari terbit. Itu lebih jelas ya. Akhirnya setelah 2 jam dan 6 menit, 3.805 meter di atas permukaan laut, top Sumatera, gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara, puncak Gunung Kerinci. Mana? Mantap. Semua kekhawatiran mengenai cuaca ataupun mengenai bisa atau enggaknya summit dengan kaki cedera hilang seketika. Walaupun kaki gue masih cenut-cenut, tapi pemandangannya clear banget. Kawahnya juga nggak mengeluarkan asap dan kita dapat pemandangan piramid khas dari Kerinci. Ketika arah matahari dan cuaca mendukung, maka Gunung Kerinci akan memiliki bayangan seperti ini. Sebuah piramid yang nampaknya sempurna. Gak cuma itu, kita diberkahi dengan piramid yang lama banget, hampir 20 menit lamanya. Biasanya soalnya bentar doang katanya. Seperti biasa berfoto-foto dan selebrasi. Gue agak masih gak percaya bisa sampai di titik setinggi 3.800 mdpl ini dengan kaki cedera pula. Sampai 7.04, sekitar sejam dari kita sampai di puncak, mulailah kita perjalanan panjang untuk turun ke shelter 3. Setelah mengistirahatkan kaki, ternyata menampak menjadi lebih sakit, terutama harus menopang berat badan saat turun. Di titik ini gue cuma bisa menyemangati diri sendiri aja. Dikit lagi kok, tinggal turun doang. Pemandangan batu merah Kerinci benar-benar gagah. I was taking my sweet time, making sure langkah gua nggak sakit dan menikmati aja matahari yang hangat.
Sedikit renungan dalam proses turun Kerinci ini. Mungkin hal yang gue pelajarin paling utama dari sini adalah tidak ada imbalan tanpa derita yang sepadan. Mungkin dunia ini tidak akan memberikan gue kesempatan untuk summit dengan cuaca yang indah, piramidnya lama banget, foto-foto bagus, tripnya seru orang-orangnya, tanpa kaki gue bocel-bocel. Dan ini gue kesakitan turunnya. Dan memang dari awal trek Kerinci ini menguras tenaga gue banget. Gak tahu kenapa. Banyak yang bilang Dempo lebih parah dari Kerinci. Sebagai yang sekarang resmi pernah dua-duanya, kalau menurut gue pribadi ya, Kerinci sih. Dari segi jauhnya, dari segi medannya, Kerinci sih. Padahal Dempo waktu itu ibarat kata gue dalam kondisi terburuk pun gue masih merasa Kerinci lebih susah. Jadi ya gitulah, sedikit renungannya lagi turun dengan susah payah. Terima kasih Kerinci. Memang reputasimu sebagai gunung yang gagah, perkasa, tampan kata orang-orang juga, benar-benar terbuktikan hari ini. Oke, karena kita pelan-pelan turun. Sesampai di shelter 3 kami makan dan packing lagi. Sambil nonton gue turun, gue mau memberikan ringkasan dari pendakian Kerinci kali ini. Untuk mendaki ke shelter 3, total gue memakan waktu 8 jam 22 menit. Dengan rincian waktu pos ke pos seperti ini. Gue rasa sih gue fisiknya rata-rata laki lah. Jadi ini bisa banget jadi takaran kalian yang mau naik Gunung Kerinci. Dari shelter 3 ke puncak, gue memakan waktu 2 jam 6 menit. Ini juga cukup standar sih menurut gue. Nah, untuk turunnya ya rinciannya begini. Dari shelter 3 sampai ke pintu rimba memakan waktu 4 jam 6 menit. Hampir persis setengah dari naiknya. Sesampai di bawah, gue menyantap makanan khas setelah pendakian gue, yaitu Indomie rebus dengan telur. BTW, setelah turun ke base camp, gue langsung ke dokter dan ternyata luka kesusupan gue udah infeksi. Harus ditindaklanjuti dengan operasi lokal untuk membersihkan daerah lukanya. Apes banget. Ingat ya guys, naik gunung itu harus dengan persiapan matang, termasuk juga mengetahui batasan masing-masing. Masih untung banget gue bisa memaksakan diri untuk summit dan juga turun dengan keadaan kaki seperti ini, jadi gak nyusahin orang lain. Tapi alhasil gue jadi gak sempat untuk ke Gunung 7 setelah ini. Ya udahlah ya. Ketika kita semua udah kumpul menggunakan pickup, kami diantar balik ke base camp. Melihat Gunung Kerinci dari bawah sini agak surreal. To think that tadi pagi gue ada di atas sana bersama kawan-kawan baru gue menakluki top 2 7 Summits Indonesia. Kalau kalian suka video ini dan mau lihat video-video mirip dengan ini juga, boleh bantu like, subscribe, dan komen ya. Gue jarang banget atau mungkin sebenarnya gak pernah bilang begini. Tapi gue sadar untuk bisa menyelesaikan 7 Summits Indonesia butuh banyak kesiapan mental, fisik, dan terutama juga dana. Doain gue untuk bisa mencari sponsor atau apapun itu untuk nanti naik Gunung Bukit Raya di Kalimantan. Karena sejujurnya itu mahal banget. Itu aja dari gua. Semoga kalian yang mau mencoba Gunung Kerinci bisa enjoy dan mungkin bisa mendapatkan pengalaman yang lebih enak dibanding gua waktu itu. Terima kasih sudah menonton. Iya, pas aku minjem motor itu